Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama buka hatimu, buka pikiranmu, dan izinkan Allah Roh Kudus bekerja melalui renungan pada hari ini. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mau siapkan hati kami diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya dipakai oleh kerajaan surga. Hikmat dari surga mengalir melalui hikmatnya. Perkataan dari surga mengalir melalui perkataannya. Agar genap firman Tuhan, mereka yang meluangkan waktu mendengar firman Allah, hidup mereka diubahkan, iman mereka dikuatkan, dan biar nama Tuhan Yesus Kristus saja yang ditinggikan, kekal sampai selama-lamanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Why I must manage my mind? Mengapa saya harus menjaga, memanage atau mengolah pikiran saya? Ada istilah orang dunia yang berkata, pikiran gue kusut kayak benang kusut. Kenapa bisa kusut? Karena mungkin terlalu banyak, kalau istilah orang Jakarta Selatan, overthinking katanya. Terlalu overthinking. Ada banyak orang hari-hari ini gak bisa tidur karena katanya overthinking. Ada banyak orang hari-hari ini gak bisa menikmati hari ini karena dicuri oleh ketakutan masa depan. Istilah karena juga karena terlalu mikirin, overthinking. Ada banyak orang baru awal bulan tapi otaknya udah di akhir bulan. Ada banyak orang hari-hari ini juga tidak dapat menikmati berkat Tuhan karena terlalu memikirkan masa lalunya. Mengapa kita perlu menjaga pikiran kita? Karena firman Allah mengatakan demikian dalam Amsal 23 ayat yang ke-7a. Terjemahan bahasa Inggrisnya, be careful how you think. Your life is shaped by your thought. Dikatakan hati-hati dengan bagaimana kamu berpikir. Karena pikiranmu akan menentukan hidupmu. Ketika engkau berpikir engkau lemah, maka badanmu mempercayai, badanmu menerima perintah dari pikiran saudara bahwa lemah. Pernahkah saudara bangun pagi dan berkata, kayaknya gue mau flu deh. And all of a sudden, tiba-tiba jadi flu. Pernahkah saudara merasa bahwa somehow gak tahu dari mana, pikiran kita itu memiliki sebuah kuasa yang luar biasa. Karena Tuhan menciptakan komputer yang paling canggih di dunia pun tidak dapat mengalahkan ciptaan Tuhan. Karena pikiran kita itu super amat sangat jenius. Kita dalam beberapa persekian detik kita ketemu orang yang kita udah gak ketemu beberapa puluh tahun. Tiba-tiba ketika ketemu sama dia, baru salaman sama dia tuh, lihat mukanya, langsung pikiran kita mengelola informasi yang sudah puluhan tahun yang lalu. Dan kita pasti bisa mengingat bajunya, pakaiannya, warnanya. Bahkan mungkin kita masih bisa mengingat cuaca pada hari itu. Se-powerful itu pikiran manusia. Sehebat itu pikiran manusia. That's why senjata terbesar iblis selalu dimulai dengan yang namanya intimidasi. Dan intimidasi berbuah dari yang namanya ketakutan. Dari ketakutan muncul yang namanya penyakit dan sebagainya. Dan dikatakan apa yang saudara izinkan masuk ke dalam pikiran akan sangat menentukan hidup saudara. Kalau saudara mengizinkan pikiran-pikiran saudara dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, dikuasai oleh perkataan-perkataan manusia, dikuasai oleh apa yang bukan Tuhan izinkan, perintahkan, maka itu akan menjadi tempat di mana saudara mengalami hari-hari selanjutnya. Karena di pikiran ini akan berlanjut dalam perkataan. Perkataan akan berlanjut dalam sebuah perbuatan dan seterusnya. Yang pertama, mengapa kita perlu memanage pikiran kita? Karena pikiran kita menentukan hidup kita. Saya pernah baca sebuah tulisan di sebuah restoran. Dikatakan small mind atau pikiran yang kecil, pikiran yang dangkal, itu membicarakan, ngomongin kelemahan orang. Dikatakan average mind atau pikiran yang sedang-sedang itu membicarakan orang lain. Kekurangan orang, bicarakan orang lain. Dan dikatakan orang yang berpikir maju, berpikir hebat, dia membicarakan bukan tentang orang lain, tapi bagaimana dia bisa memajukan dirinya sendiri. Mengapa kita perlu menjaga pikiran kita? Karena pikiran kita menentukan atau mengendalikan hidup ini.
Mungkin saudara hari-hari ini merasa engkau gak puas sama hidup saudara. Mari ubah dari konsep saudara berpikir. Satu hari saya pernah berpikir bahwa saya gak mampu, saya gak bisa. Dan ketika saya harus menyampaikan sebuah istilahnya apa ya, entah pidato atau presentasi, karena saya udah ketakutan dahulu, saya udah khawatir dulu. Dan tiba-tiba ketika naik dan orang pada memandang, bibir jadi keluh, berkeringat, dan tiba-tiba gak bisa ngomong apa-apa. Somehow setengah kepandaiannya hilang begitu saja. Masa sih Pak Pendeta bisa khawatir gitu sih? Ya kan sambil Pak Pendeta mungkin pernah jadi public speaking, saudara bisa ngomong di depan orang dan sebagainya. Tapi saya mau bilang sama saudara, saya pernah takut, saya pernah khawatir, dan saya jadinya gak bisa ngomong apa-apa. Tapi ketika saya percaya saya bisa, saya mampu karena Tuhan ada di dalam saya, and all of a sudden tiba-tiba pede dan semua yang udah direncanakan keluar. Yang kedua, mengapa kita perlu manage pikiran kita? Karena pikiran kita adalah pusat pertarungan dari dosa. Yes, pikiran kita adalah pusat pertarungan dari dosa. Roma 7:22-23 mengatakan demikian. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Semua dosa pertama kali pasti dimulai dari pikiran. Ketakutan dimulai dari pikiran. Iri hati dimulai dari pikiran. Kita perlu melatih pikiran kita agar line up sama pikirannya Tuhan. Kita perlu mengatur pikiran kita agar connect sama pikiran kita. Tahukah saudara bahwa aset terbesar manusia adalah pikirannya? Karena pikiran kita sumber kreativitas, sumber semua yang terbaik ada dalam pikiran kita. Karena ketika saudara berpikir saudara bisa, maka saudara bisa. Ketika saudara berpikir saudara nggak bisa, maka saudara nggak akan bisa. Yang ketiga, dikatakan yang terakhir, bagaimana saya bisa memanage pikiran saya? Karena pikiran saya adalah kunci untuk mengalami damai sejahtera dan sukacita. Saudara ingin damai sejahtera, saudara ingin sukacita, mulailah berpikir seperti Kristus berpikir. Firman Allah mengatakan demikian. If your sinful nature control your mind, there is death. But if the Holy Spirit control your mind, there is life and peace. Roma 8 ayatnya yang ke-6 versi NLT. Terjemahan Indonesia mengatakan karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Pikiran yang di-manage akan menuntun kepada berkat dan mukjizat. Pikiran yang dikelola dengan baik akan menuntun kita kepada yang namanya anugerah, pertolongan, mukjizat, dan sebagainya. Saya berdoa agar Allah memampukan saudara untuk memanage pikiran saudara. Bagaimana manage-nya? Isi dengan firman, isi dengan kebenaran, isi dengan janji-janji Tuhan. Lihat bagaimana Allah tolong orang. Allah yang tolong orang, Allah yang sama juga akan tolong saudara hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau agungkan nama Tuhan kita. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Sekalipun aku
Dalam lembah gelap ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Mari sama-sama, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari sama-sama dengan pikiran, dengan perkataan-Mu. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Ada kebajikan, ada kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Tulis kolom komentar di bawah, bilang kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Tulis kolom komentar di bawah, bilang aku percaya Tuhan yang aku sembah akan memberkati aku berlimpah. Sama-sama punya iman, sama-sama kita latih pikiran kita untuk mempercayai janji Tuhan daripada kenyataan di dunia. Untuk mempercayai apa yang Tuhan firmankan daripada apa yang dunia katakan. Karena ini yang saya tahu, orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.